Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam. Saya berdoa semua kita dalam keadaan yang sehat, baik, dan terus on fire di dalam Tuhan. Kita masuki masa era Pentakosta yang ketiga. Saya percaya terjadi satu revival yang besar. Di masa pandemi ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan masuk dan memulai daripada menara doa online kita. Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang. Mari kita akan tundukkan hati kita. Kita sama-sama akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesabaran-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk segala berkat yang Kau sudah limpahkan buat setiap kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau terus ubah kami semakin serupa dengan Tuhan. Lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus, biarlah Kau terus beri kami mata untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri ya Tuhan kemampuan buat kami untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lah, makasih ya lah. Ajar kami terus bersyukur pada Tuhan. Ajar kami bisa berterima kasih kepada-Mu. Ajar kami punya rasa kagum, hormat pada Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah. Sehingga dari mulut kami ada ya Tuhan pujian, ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus setiap kami semua dengan kuasa darah. Bungkus kami dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan takdirkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga
surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi bersama-sama katakan, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi, Samaria. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Katakan, akan takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Buka tangannya, Samaria. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sembah orang Tuhan Yesus. Mari buka suaranya saudara. Berdoa dalam bahasa roh, yang bisa berdoa dalam bahasa roh. Mari saudara boleh naikkan pujian syukur pada Tuhan Yesus. Biarlah dengan melodi ini benar nama Yesus, nama yang indah, nama yang indah dari surga, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan kita, nama di atas segala nama. Oh ya, lama kasih, lama nama Yesus, nama
bisa hiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Buka suaranya saudaraku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Mari katakan Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Nama ini yang membuat kami satu rindu akan satu kota yang Tuhan akan dirikan. Nama Yesus yang membawa kami akan masuk ke kota Yerusalem baru. Kami rindu Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang ada dalam program Menara Doa Online ini, saya ingin ibu bapak tutup mata. Coba kita bukain mata rohani kita. Biar kita sama-sama satukan visi kita. Kita mau tinggal di kota yang akan didirikan Tuhan, yang akan dibangun Tuhan buat kita. Kota yang turun dari surga. Itulah Yerusalem baru. Amin. Yang ditulis oleh kitab Wahyu. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus selamanya di sana. Doa saudara, penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima ketika kita tinggal di kota Yerusalem baru itu. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini, itu pencobaan biasa yang tidak melampaui segala kekuatan kita. Mari saudara datang pada Yesus. Saudara lihat kota ini. Mini saudara rindukan kota ini. Kita butuh gereja. Kita butuh nama Yesus. Kita butuh umat Tuhan, keluarga Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa sampai kepada garis akhir. Lalu kita tinggal dalam Yerusalem baru. Surga yang mulia itu. Surga yang mulia itu. Di mana Yesus sudah mati di salib. Darahnya dicurahkan. Dia menguduskan, mentahirkan kita. Mentahirkan segala sesuatu. Supaya kita punya akses. Kita bisa datang ke tahta kasih karunia Allah.
Mari saudara dan mari buka suaranya. Kita naikkan nyanyian ini. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Angkat tanganmu sembah Dia. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir dalam menara doa online ini, Tuhan, lagu ini menjadi doa kami semua. Kami rindu Tuhan tinggal di kota Yerusalem yang baru, tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Biarlah ya Tuhan pengiringan kami, perjalanan kami di dunia ini yang sementara, sungguh hati kami biarlah hanya melekat kepada Engkau Tuhan. Sungguh hati kami mau melekat kepada surga. Kami mau melekat kepada Bapa. Kami mau mencari perkara-perkara yang di atas. Tuhan, biar Engkau berikan kemampuan buat setiap kami menjalani hari-hari kami penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih-Mu, sehingga ya Tuhan kami bisa menjadi saksi ya Tuhan. Kami bisa menjadi saksi-Mu. Kalau kami hidup dalam kasih-Mu, dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Saluran kasih-Mu, supaya setiap orang bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Semua orang bisa tinggal di Yerusalem baru ya Bapa, karena mereka semua percaya kepada Yesus. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak. Biarlah ya Tuhan visi kami Yerusalem baru, Yerusalem baru. Kami bisa mencapai garis akhir perjalanan hidup kami. Oh ya laba bahwa kami Tuhan
berlalu. Benar, Roh Kudus, amin. Biarlah Kau latih kami, proses kami, membentuk kami menjadi serupa dengan Kau. Oh ya laba 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 laba. Doa saudara. Dekat hatiku Bapa, dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Amin. Dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Ini doa kami Bapa. Dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari dari awal yang dikatakan Bapakku penuh kasih, haleluya. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai, katakan, saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatimu Bapa. Makasih Tuhan. Dalam Makasih untuk hadirat-Mu yang kuat. Makasih untuk lawatan-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih yang dialirkan saat ini. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Sembah Dia terus saudara. Dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Dekat hatimu
Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami rindu. Terus saudara diam dalam hadirat, sembah Dia. Tutup matanya, terus sembah Dia. Sembah, dekatkan dengan hadirat. Ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan ku cinta. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sembah Dia. Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, dorong kita untuk berdoa bagi keluarga kita. Kalau ada daripada Bapak yang hadir bersama ibu dan anak-anak dalam menara doa ini, biarlah Bapak bisa memimpin doa. Berdoalah untuk keluarga, untuk ibu dan anak-anak. Ada satu pengurapan yang turun. Ada satu pengurapan yang turun untuk keluarga, untuk keutuhan keluarga, untuk masa depan anak-anak kita. Saudara punya mantu, punya cucu, doa untuk mereka. Siapapun itu, siapapun, anak-anak berdoa untuk orang tua. Kalau saudara masih punya orang tua, berdoa untuk orang tua. Ini berdoa, suami mendoakan istri dan anak-anaknya, istri mendoakan suami dan anak-anaknya, orang tua. Tuhan suruh di dalam suasana ini, Tuhan mau lihat, mau hadir dalam keluarga kita. Baik keluarga dalam bentuk kecil maupun keluarga bentuk besar, lingkup yang besar. Mari kita doa, saudaraku. Tuhan, aku berdoa, kami sepakat berdoa bersama dengan keluarga kami. Berkat-Mu turun untuk anak-anak kami, Bapa. Berkat-Mu turun untuk anak-anak kami. Bentangkan masa depan terbaik untuk anak-anak kami. Studi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan. Kami berdoa, turunkan ya Tuhan berkat untuk cucu kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang mertua. Kami berdoa dalam nama Yesus.
lindungi sehat semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah itu ada keselamatan jiwa, hidup yang kekal untuk seluruh keluarga kami. Semua orang yang kami sayangi, semuanya percaya pada Yesus dan diselamatkan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau berikan pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk keluarga ini. Kebutuhan dalam rumah tangga, baik dalam keuangan, dalam hubungan, kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada keluarga-keluarga yang sedang sakit ya Tuhan. Anggota keluarga yang sakit. Hari ini ya Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur Yesus, semua yang sakit disembuhkan. Tuhan juga pulihkan setiap keuangan anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Di dalam nama Yesus, Kau juga pulihkan setiap hubungan-hubungan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini. Biarlah setiap kami punya satu visi yang sama. Kalau Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan ingat kami, ingat seluruh keluarga kami, ingat orang-orang yang kami kasih. Semuanya terangkat naik ke surga. Semua yang alami rapture. Dan kami akan tinggal di kota kudus Allah, Yerusalem baru itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami. Kau buat kami berhasil. Kau buat kami berhasil dalam kehidupan, perjalanan hidup kami ini Tuhan. Yaitu kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bisa menerima, memiliki apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap keluarga-keluarga ini. Berkat-Mu turun, perlindungan-Mu bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih, kami rasakan kasih yang sedang dialirkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berjanji buat setiap kami lewat firman-Mu yang berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, pada saat kami ada di sini, di menara doa ini, kami rasakan ya Tuhan, kasih-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Ada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa memandang Tuhan, kami bisa rasakan hadirat-Mu. Lembutkan terus hati kami Tuhan. Ubah hati setiap kami Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan kasih. Kasih yang lebar bisa menerima siapapun. Kasih yang panjang, punya daya tahan, daya juang, ketekunan. Kasih yang dalam, yang bisa memahami, yang bisa peduli akan penderitaan, kesusahan daripada orang lain. Kasih yang tinggi,
berani dan mau mengangkat setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beri hatimu ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, berikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru buat kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya ingin bagikan tentang satu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa ambil dari satu kisah tentang Menara Babel. Saya kasih judul khotbah saya yaitu dengan kata The Power of Three. The Power of Three. Apa ini maksudnya The Power of Three? Coba saya ingin ajak saudara untuk membaca dari Kejadian pasal 11 ya. Kalau bisa ayat 1 sampai ayat yang ke 11 ayat 1 sampai ayat 9 kita akan baca sama-sama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Satu perikop ini saudara kita akan baca. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, perhatikan saudaraku, kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi Tuhan turun saudaraku ya. Seperti ini satu gambaran saudara. Tuhan turun dan ia berfirman. Mereka ini apa saudara? Satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Apa saudara? Baca yang keras. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, ada tiga kekuatan. Makanya saya bilang the power of three. Ada 3 kuasa, saudaraku. Sehingga Tuhan sendiri yang berfirman. Ya, Tuhan berkata sekarang, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Yang mereka rencanakan, rencananya itu pasti terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apa ini yang kita kalian mau bahas saudaraku. Lalu karena rencana mereka adalah rencana yang jahat, apa yang dibuat oleh Tuhan? Ayat 7. Saudara sini. Baiklah kita ini siapa? Allah. Allah kita Esa. Di dalam Tritunggal. Katakan amin saudara. Kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sampai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun untuk batalkan satu rencana pembangunan Menara Babel. Penting banget. Biasanya pakai istilah cuma aku, saudaraku, tapi ini kita. Itu seperti baiklah kita menjadikan manusia. Untuk menjadikan manusia penting banget pakai ada istilah kita. Saudaraku, untuk menghancurkan rencana daripada manusia yang mau mendirikan Menara Babel. Dia berfirman, baiklah kita. Sama kata baiklah kita. Turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak saling
mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8 baca yang keras. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Gagal. Ya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa? Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Wah, ini satu perikop benar-benar nih luar biasa. Kita mau pelajari, saudaraku, ya, kita pelajari. Mereka ini siapa? Keturunan Nuh. Dari anaknya Nuh yang namanya siapa? Ham. Saudara, Ham yang apa? Yang dikutuk oleh Nuh, saudaraku, ya. Mereka menetap di dataran Sinear, yang kita kenal daerah sini sekarang mungkin daerah Babel atau Irak, saudaraku. Nah, mereka merencanakan, mereka membuat keputusan, ya kan, untuk melakukan 4 hal bersama-sama. Pertama adalah apa? Mereka hendak membangun sebuah kota. Apa yang mau dibuat? Mereka membangun sebuah kota. Yang kedua, di dalam kota itu mereka hendak mendirikan apa? Sebuah apa? Menara. Yang tingginya mencapai langit. Kata langit di sini adalah surga. Saudaraku, surga. Ingin mencapai, mereka berusaha untuk mencapai surga. Perhatikan sini kan. Ini dari dulu nih akarnya nih. Akar daripada keterpisahan dari Allah. Selalu ingin mendirikan kota, mendirikan menara untuk mencapai surga. Yang ketiga adalah apa? Mereka hendak mencari apa? Nama bagi diri mereka sendiri. Yang keempat apa? Mereka hendak apa? Berkumpul agar jangan terserak sampai ke ujung bumi. 4 rencana mereka, 4 keputusan mereka ini sebenarnya 4 hal yang sebenarnya sampai hari ini sedang dikejar, sedang diusahakan oleh manusia. Direncanakan dengan seksama, diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, saudaraku, hendak mendirikan sebuah kota. Saya ulangi lagi nih, ya kan? Hendak mendirikan sebuah menara sampai ke surga. Sampai surga, mencari nama bagi diri sendiri, hendak berkumpul. Keempat rencana ini kelihatannya dari luar tidak ada salahnya sebenarnya. Tidak ada salahnya. Namun rencana mereka ini adalah sebuah rancangan jahat di mata Tuhan. Ini adalah rancangan yang menyesatkan daripada manusia. Ya saudara, ini rancangan bukan berasal dari Tuhan. Bukan rencana Tuhan, saudaraku. Bertentangan dengan apa yang Allah rencanakan untuk hidup daripada manusia. Saya ingin kasih tahu saudaraku yang spesius, ya kan? Apa sih sebenarnya rancangan Allah? Ya kebalikan dari mereka. Perhatikan, coba lihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Pertama, kita tuh nggak perlu membangun sebuah kota berdasarkan prakarsa kita sendiri. Tapi kita ini menantikan kota, ya saudaraku, ya kan? Yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Atau di pembangunnya Allah, arsiteknya Allah sendiri. Kota itu namanya kota apa? Yerusalem baru. Itulah yang ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10, saudaraku. Ibrani 11 ayat 10. Kalau kita baca, saudaraku yang kasih Ibrani 11 ayat 10. Ya. Ini sebenarnya saudaraku, ini bicara tentang Abraham. Saudara, Abraham. Abraham adalah keturunan Nuh. Saudara kan? Ya, dari Sem. Ya. Ya kan, turunan Nuh. Dari Sem. Di sini dijelaskan bahwa saudara, saya mau ajak coba kita baca ayat yang 10. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Supaya kita ngerti, coba kita baca dari ayat 8 dulu deh. Ayat 8. Coba kita buka ayat 8 ibu bapak.
Ini kita baca. Ibrani 11 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab apa saudara? Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara mau kasih tahu gini, Abraham itu adalah tokoh iman. Saudara, tokoh iman, ya kan? Bapak iman kita. Kalau kita mau lihat, kita mau berjalan bersama Tuhan, ya, itu gambarannya kita lihat daripada perjalanan hidup Abraham. Saudara lihat sini, Abraham tidak pernah membangun satu kota pun. Biasanya kalau orang tuh orang kuat, Abraham ini kaya, punya pasukan. Saudara, ini tuh kayak raja besar sebenarnya tuh. Saudaraku, kaya, raja, berkuasa, penuh hikmat, dia juga imam, suka bikin besok kepada Tuhan. Ini lengkap jabatan raja, imam, nabi buat Abraham. Tapi Abraham tidak pernah bangun kota. Bisa gak dia bangun kota? Bisa kok. Makanya Alkitab katakan, saudaraku, kenapa? Ini artinya apa sih bangun kota? Saudaraku Yesus Kristus, seseorang kalau bangun kota tujuannya untuk apa? Berkuasa. Berkuasa. Kalau saudara yang bangun kota, pasti tanah itu milik saudara. Saudara bangun semua. Siapa yang jadi rajanya? Ya saudara lah. Katakan amin. Itu yang pertama. Abraham nggak bangun kota. Yang rajanya siapa? Raja itu Allah. Teokrasi. Dia tunduk kepada Allah. Tunduk apa yang maunya. Makanya dia sebagai seorang asing di bumi ini, saudara merasa nggak bahwa kota kita, tempat tinggal kita yang utama itu sebenarnya di mana? Yerusalem baru. Tadi pada waktu saya persiapan ayat ini, firman ini, Roh Kudus bilang, kamu jangan kehilangan visi. Jangan kehilangan visi. Jangan kehilangan cita-cita. Cita-cita apa Tuhan? Tinggal di kota yang didirikan Tuhan. Kota yang dasarnya direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Di mana itu? Yerusalem baru. Jangan gara-gara kamu lagi susah hidup di masa pandemi. Jangan gara-gara kamu sedang mengalami pergumulan kesulitan sampai matanya blur untuk gak bisa lihat lagi tentang kekekalan di mana kita akan tinggal di kota yang akan dibangun Allah. Katakan amin. Kita gak mau bangun kekuasaan kita. Biarlah kekuasaan itu datang dari Tuhan, diberikan kepada kita, bukan kita yang bangun. Katakan amin saudaraku. Yuk kita nyanyi lagu Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah,
masuk sana. Mungkin saudara sudah bangun kota nih, lalu kotanya hilang. Saudara sudah bangun kekuasaan, tapi kekuasaannya diambil. Gara-gara mungkin masa pandemi segala macam, kehilangan kekuasaan. Maksudnya bisa aja kehilangan kekuasaan, bisa berasal dari mana? Dari jabatan, dari uang, dari pangkat, dari mana? Saya tidak tahu. Saudaraku hilang. Dengar baik, Tuhan mau ajar kita supaya kita mau minta Roh Kudus aja. Kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan yang dari kekuasaan dari dunia, tapi biar kita dapat kuasa dari sorga. Katakan amin. Kita mau nantikan, kita akan nantikan visi kita di kemana? Yerusalem baru. Saya mau ajak Bapak Ibu, kata Yerusalem baru itu muncul. Salah satunya di mana? Wahyu pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Saudara, ini dijelaskan waktu Rasul Yohanes, murid yang sangat dekat dengan Tuhan, dia tulis saudara dalam kitab Wahyu pasal 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Artinya apa? Yang kita tinggalin sekarang, ini namanya bumi atau tanah ini. Saudara, langit yang di atas kita, saudaraku, itu yang lama namanya. Ini berlalu. Saudaraku, maka ada istilah, biar bumi akan berlalu, langit berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Perkataan ini tidak akan pernah berlalu, saudaraku. Nah, lalu setelah semuanya berlalu, apa yang terjadi? Saudara, apa yang dia lihat oleh Rasul Yohanes ayat yang kedua? Kita baca sama-sama. Ini adalah hal yang akan terjadi di depan, yang Allah bukakan rahasia ini. Saudara, oleh seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Ya saudara, yang kedua, ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Katakan amin ibu bapak. Ini saudaraku, kita gak perlu bangun kota. Manusia bukan berarti, oh kalau gitu ini kan aku developer pak. Bisnis aku ini properti pak. Bikin kota. Bukan itu maksud saya. Maksud Alkitab di sini. Saudaraku yang Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, apa saudaraku? Kita tuh tidak perlu berusaha untuk menjangkau sorga. Karena yang terbaik dari surga, namanya siapa? Yesus Kristus. Saudara, sudah turun untuk menjangkau kita. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ilmu pengetahuan berusaha untuk menjangkau surga. Filsafat berusaha untuk menjangkau surga. Agama berusaha untuk mencapai surga. Gerakan-gerakan baru, new movement, semua berusaha untuk menjangkau surga. Tuhan, artinya apa? Membangun menara Babel kalau zaman dulu. Saudaraku, Tuhan bilang gak bisa.
Gak mungkin manusia bisa menjangkau surga. Karena manusia gak mungkin bisa menjangkau surga. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kalau manusia yang berdosa bisa jangkau surga, sedangkan surga adalah tempat yang kudus. Kalau manusia bisa jangkau surga, surga sudah tidak kudus lagi. Saya bisa ngerti maksud saya di sini. Itu hal yang gak mungkin. Makanya perlulah surga yang jangkau manusia. Turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi dia tetap kudus. Dan dia tidak bercacat celah. Tidak pernah berbuat salah dan dosa. Lalu jadi korban buat manusia. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah di sini kata kuncinya adalah setiap usaha manusia yang di luar Kristus adalah apa? Cari kuasa. Berusaha untuk diterima. Berusaha untuk dicintai. Tapi sebenarnya sorga sudah menerima kita. Surga sudah sangat mencintai kita. Katakan amin. Kita berusaha untuk bisa punya hubungan dengan Allah. Tapi manusia tidak bisa itu. Harus lewat Yesus. Baru kita bisa berhubungan dengan Allah. Katakan amin. Karena Allah kudus. Harus ada perantara. Namanya Yesus, bukan yang lain. Ini konsep ini sudah falsafah. Filsafah ini dalam banget. Saudara, buka lagi yang ketiga. Kita tidak perlu mencari nama. Karena tidak ada nama lain. Ya kan? Yang lebih besar daripada nama Yesus Kristus. Tuhan bagi kita semua. Katakan amin. Kita gak perlu cari nama. Udah kita berlindung aja di bawah nama Yesus. Ketika saudara saya berlindung di bawah nama Yesus. Nama itu adalah nama yang sudah menaklukkan maut, kematian. Melucuti iblis. Nama ini. Nama yang berkenan di hati Bapa. Tak usah cari nama. Ketika kita berlindung di bawah nama ini, apa yang terjadi? Kita akan dapatkan keselamatan hidup kekal. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan kita dimuliakan. Ingat kisah Maria namanya benar-benar rendah. Namanya hina, bukan hina, ya, hina dina Maria itu seorang perempuan berdosa di kotanya, rendah sekali. Ketika dia berlindung di bawah nama Yesus, caranya bagaimana? Sujud menyembah Yesus, memberi seluruh hidupnya kepada Yesus dalam bentuk apa? Persembahan yang mahal harganya. Air mata dicurahkan. Dia seka dengan rambut lambang daripada apa? Kemuliaan, kehormatan. Orang cari nama untuk dapat kehormatan, untuk dapatkan uang dan lain sebagainya, popularitas itu. Tapi Maria serahkan namanya, serahkan kehormatan, serahkan segala hidupnya. Apa yang terjadi? Yesus itu angkat nama Maria. Setiap kali para hamba Tuhan, orang percaya, setiap kali Injil diberitakan, kalau kita beritakan Injil, kita berikan nama siapa? Nama Yesus kita beritakan. Orang pasti sebut nama siapa? Nama Maria. Perbuatan Maria. Bahkan sampai malam ini, hari ini, saat ini juga, saya menyebut nama Maria. Maria tidak perlu cari nama. Cukup Maria berlindung di bawah nama Yesus. Katakan amin. Wah, nama saya sudah dicemarkan. Nama saya sudah dirusak. Saya difitnah. Saya sudah ini dan itu dan lain segala macam. Kenapa Alkitab ajarkan ketika nama dirusak, nama difitnah? Alkitab katakan, berdoa buat musuhmu. Berkati dia. Berlindung di bawah nama Yesus. Orang Babel, dia mau cari nama. Dia bangun kota. Dia bikin menara sampai ke surga. Dia cari nama.
Saudaraku, itu saya berdoa semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara tidak lagi rindu untuk kota. Saudara justru menantikan kota yang akan dibagi Allah. Katakan amin. Saudara tidak berusaha untuk diterima oleh Allah, dicintai Allah. Enggak usah. Kita nikmati aja kasih Allah dengan cara percaya, iman, percaya. Ketika kita percaya dan beriman pada Dia, maka Dia berkenan kepada kita. Karena Dia sudah menerima kita, Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah semua. Dia melihat kita sangat berharga di mana. Kita nggak usah tunjukin kita ini berharga. Kita sudah berharga di mata Tuhan. Seperti saya punya anak 2. Mereka nggak usah tunjukin mereka ini berharga di mata saya. Mereka nggak usah tunjukin untuk minta dicintai sama saya. Nggak usah tunjukin bahwa mereka diterima oleh saya. Karena mereka anak kami. Kami menerima mereka apa adanya. Kami mengasihi mereka dan mereka berharga. Saudara bisa ngerti poin di sini? Katakan amin. Katakan amin. Mungkin kalau karyawan, maaf, kalau orang-orang yang kerja dengan saudara, dia harus berusaha untuk diterima. Dengan perbuatan, kita ini bukan budak, tapi anak. Katakan amin saudara. Kita bukan budak, tapi anak. Hati boleh hati hamba, status anak. Seperti anak yang hilang. Dia sadar, aku anak Bapak, tapi aku mau bekerja menjadi hamba dari Bapak. Poinnya ibu bapak dapat di sini. Katakan amin. Gak usah cari nama. Itu nama yang indah, Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ibu bapak saudara kasih tulis. Mereka berkata gini, ya kan? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Supaya kita bisa ngumpul nih. Kita dirikan kota, kita dirikan menara, kita cari nama. Lalu kita kumpul supaya kita bisa, jangan kemana-mana. Mantap di sini. Kelihatannya baik, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa yang keempat? Kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus sampai ke ujung bumi. Kita harus pergi menjadikan apa? Semua bangsa murid. Melaksanakan amanat agung. Saudara mau menantikan kota yang didirikan Tuhan? Saudara dan saya harus lakukan 4 hal ini. Nggak usah cari-cari kekuasaan. Cukup penuh Roh Kudus kita dapat kuasa. Itu aja. Yang kedua, nggak usah, apa saudaraku? Cari apa? Yang kedua adalah apa? Kita nggak perlu jangkau surga. Karena surga sudah datang ke kita. Bukan perbuatan, bukan unjuk prestasi. Tapi cukup oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hidup. Yang ketiga, kita nggak usah cari nama. Yang keempat, ibu bapak yang kasih Kristus, yaitu apa? Kita harus pergi memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita akan baca sama-sama ibu bapak. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Ya, Tuhan mau saudara pergi itu memberitakan Injil, bukan untuk kita. Ini bicara tentang ayat 4 gitu. Supaya kita gak berserakan gini. Kalau saudara punya resep kue, resep masakan yang menyebabkan, ya kan itu istilahnya. Kalau saudara punya
formula, punya apa. Ini aplikasinya ya. Jangan bagi-bagi orang. Buat komunitas kita aja. Supaya kita makin besar, makin terkenal, makin berkuasa. Tuhan tuh enggak. Kamu punya resep, punya formula, bagiin. Resep formula yang terhebat apa? Saudara, percaya Yesus, dibaptis selam, maka kamu akan diselamatkan. Itu resep. Katakan amin saudara. Jangan disimpan resep itu. Kalau saudara punya satu penemuan, bagaimana bisa sembuh atas sakit penyakit, maksudnya ya dibagiin, dikasih tahu, supaya banyak orang bisa sembuh. Jadi ini prinsip yang keempat adalah prinsip apa? Prinsip harus berbagi, sharing. Era new normal zaman sekarang, saudara tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk gerejanya sendiri, untuk sukunya sendiri. Yang beda dengan saudara, bunuh, tidak bisa. Hajar, binasakan, hancurkan, tidak bisa itu. Sekarang ada prinsipnya apa? Berbagi. Katakan amin saudara. Prinsip Babel adalah, saudara, kita sama, kita satu, yang beda sama kita, hancurkan. Tidak bisa itu. Tuhan bilang, jadikan semua pergi, bagikan. Sharing. Ya bagikan, kalau dulu jadi misionaris karena nggak ada internet, nggak ada teknologi. Ya dari Amerika pergilah ke Tarutung misalnya. Di Amerika, iya Amerika. Lalu dibunuh, dimakan dagingnya. Lalu dari Jerman pergi ke Tarutung untuk beritakan Injil. Lalu dari Amerika pergi ke Papua. Sekarang bisa begitu, bisa kita nggak pergi, kita tetap ada di Palembang, tapi kami bisa menjangkau sampai ke Jakarta, ke Yogyakarta, ke Solo. Kita bisa ada di Balikpapan, Palangkaraya, Sarawak, Amerika, Eropa, Selandia Baru. Ini artinya saudara dan saya harus beritakan apa? Injil ini, resep yang paling bagus. Katakan amin. Ini konsep ini yang harus kita tahu kan. Nah sekarang, kenapa kok bagaimana caranya Allah menggagalkan rencana ini? Kenapa Allah harus turun ke bumi untuk hancurkan rencana ini yang tidak sesuai dengan rencana dia? Dia lihat, saudara, ada sesuatu yang penting, ada 3 kekuatan yang Allah pikir di manusia ini cerdas nih. Kalau anak-anak Tuhan memiliki 3 kekuatan ini, maka rencana Allah dalam hidupnya tidak akan gagal. Katakan amin. Ada 3 faktor saudara penting yang menyebabkan orang Babel ini. Nimrod ya, saya bilang ini Nimrod. Pemimpinnya Nimrod, itu keturunan daripada Ham, anak daripada Nuh, saudara. Ya, memiliki kekuatan tidak terkalahkan. Saudara mau nggak punya 3 kekuatan yang tidak terkalahkan? Ada 3 kekuatan tidak terkalahkan. Makanya saya kasih judul khotbah hari ini, The Power of 3. Baca Kejadian 11 ayat 6. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan kasih resepnya, dia buka. Tuhan lihat, Tuhan yang buka soal resepnya ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mereka punya 3 hal. Pertama, ada kata-kata gini, Tuhan bilang mana? Ini barulah permulaan usaha mereka. Artinya apa? Mereka punya apa? Visi. Katakan visi. Mereka punya visi, mereka punya rencana. Mereka punya visi, punya rencana yang jelas. Ini baru permulaan usaha mereka. Permulaan usaha itu namanya rencana atau visi. Jadi maksudnya gini. Ini power nih. Ini power yang pertama namanya visi. Kalau saudara punya visi dan rencana yang jelas tentang apa yang hendak saudara capai,
dalam hidup saudara. Maka hal itu akan memberikan apa? Dorongan, kekuatan untuk bertindak di dalam apa? Kesatuan. Itu pertama harus punya visi. Makanya saya tadi ajak kita berdoa. Yuk kita berdoa supaya setiap kita bisa tinggal di Yerusalem yang baru. Itu visi kita. Visi kekal, visi yang jauh ke depan, yang paling jauh adalah kita mau tinggal di Yerusalem yang baru. Katakan amin. Untuk bisa tinggal sana, kita mau capai garis akhir perjalanan iman kita. Waktu kita tutup mata, kita masih dilihat menjadi apa? Hamba yang baik dan setia. Ketika orang datang ke nisan kita, orang akan bicara, ini orang seluruh hidupnya telah menginspirasi hidup saya. Karena dia pernah hidup, saya bisa kenal Tuhan Yesus. Karena dia pernah hidup, saya banyak diajar bagaimana dekat dengan Tuhan, percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ini penting, ini visi yang harus kita punya. Katakan amin saudaraku. Saya bisa punya modal, saya bisa begini, begitu, dan bisa jadi ini, jadi itu. Bisa kesini, ke situ. Bisa lakukan ini dan itu. Tuhan pakai orang ini untuk saya. Kan gitu. Jadi kita kalau mau supaya ada visi, kekuatan pertama, saudara saya harus punya visi. Visi itu caranya gimana? Kita bukan dari sekarang kita lihatnya, di akhirnya itu. Waktu di Batu Nisan, lalu kita mau diingat, dikenang, dibicarakan jadi apa? Apa jadi orangnya? Ini orang utang tidak bayar, utang aku ini. Aku sudah ya kena belakang, aku tagih yang hidup, dia nggak mau juga. Ini orang, jangan sampai orang itu. Ini orang jahat sekali, jangan. Sampai hidupnya juga masih dendam aja. Ini orang nggak tahu terima kasih nih. Waduh, kalau orang kita dikata-katain di Batu Nisan ini. Orang datang bujiara untuk ngata-ngatain itu. Wah janganlah. Kita nggak punya visi seperti itu. Ini orang berapa banyak orang dibunuh sama dia nih. Memang bukan dengan tangan dia sih, pakai semuanya orang. Jangan. Berapa banyak dia ngerampok. Oh jangan itu. Mungkin kita pernah salah masa lalu kita. Tapi biarlah saudara di akhir hidup kita. Saudaraku, kita punya visi mulai malam ini. Saudaraku, kita akan tinggal di kota Yerusalem baru. Katakan amin saudara. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau buat rencana sebagai mahasiswa. Saudara tuh misalnya masuk tingkat pertama nih. Sekarang mau masuk universitas kan? Yang lulusan SMA. Saudara tuh harus punya visinya apa? Lihat saudara kalau bisa, sekarang kan udah gampang, teknologi banyak tuh. Saudara sudah bisa cetak posting di Instagram pakai toga gitu. Belum masuk toga, universitas mana yang saudara mau masuk? Mungkin Universitas Indonesia. Saudara mau ambil fakultas dokteran, diwisuda sebagai dokter atau insinyur atau sarjana komputer, sudah mulai posting itu. Iya kan? Dokter apa gitu kan. Ya kalau jangan diposting, enggak enak nanti kan. Harus ada visi yang jelas ke sana. Ini contoh, maksud saya kasih contoh yang seperti itu. Katakan amin. Hal seperti itu. Terus kalau saudara punya visi, aku akan menikah dengan seorang laki-laki yang tipenya apa? Brewokan kan? Rambutnya keriting, kacamata tebel. Silakan, saudara sekarang itu banyak kok. Aplikasi itu, saudara ini kan laki-laki itu saudara sarankan, sudah foto saya begini. Itu contoh harus punya visi rencana yang jelas. Katakan amin. Itu sekarang udah bisa gambarin. Kalau zaman dulu belum ada aplikasi, ya kan? Ada orang punya rencana, punya visi. Aku punya rencana lo mau pergi ke Yerusalem, bukan Yerusalem baru, Yerusalem yang lama. Kota tua Yerusalem.
Tapi enggak tahu, enggak ada ini. Akhirnya waktu gantungan kunci ini, Rahel, ada orang datang Yerusalem, kasih kenang-kenangan, oleh-oleh, gantungan kunci tulisan Yerusalem. Tiap doa dipegangin kunci itu yang tulisan Yerusalem. Satu hari Tuhan bawa dia ke Yerusalem. Punya visi dan rencana yang jelas. Ini kekuatan pertama. Orang Babel, dia punya visi. Saudaraku, bangun kota, bikin menara. Saudaraku, amin. Yang kedua, mereka ini satu bangsa. Mereka ini satu bangsa. Satu bahasa. Satu bangsa. Artinya apa? Mereka memiliki apa? Kesatuan. Saudara, power yang kedua adalah unity kan. Ulangan 32 ayat 30 katakan begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ini prinsip kesatuan, saudaraku. Ya, di sini katakan satu orang dapat mengejar berapa? 1000. Kalau 2 orang dapat mengejar berapa? 10.000. Jadi mereka dikatakan mereka ini satu bangsa. Mereka lebih dari 2. Bayangkan 1 kejar 1000, 2 10.000. Bayangin kalau 3. Nah, ada lagi Pengkhotbah 4 ayat 12 katakan gini. Bila mana seorang dapat dialahkan, seorang bisa dialahkan. 2 orang dapat tali 3 lembar, tidak mudah apa? Ini bicara tentang apa? Ini bicara prinsip apa? Kesatuan. Makanya tuh sayang ya kalau seandainya saya tuh selalu melihat misalnya nih kakak adik join bisnis. Si adik ini pinter ngelobi, pinter marketing, pinter untuk segala macam. Tapi si kakak ini pinternya operasional dan administrasi. Itu waduh pas unity bangun perusahaan yang gede banget. Punya visi yang jelas, unity. Ya kan saudara, unity punya kesatuan. Ya kan? Yang ketiga adalah komunikasi. Mereka satu bahasa untuk semuanya. Jadi Tuhan tuh mau mengatakan, kalau sekelompok orang memiliki 3 faktor penting ini, sekelompok orang punya 3 faktor penting ini, yaitu punya apa? Visi, kesatuan, komunikasi, maka tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana rencana mereka. Kalau ada 3 ini, punya visi, punya kesatuan, hidup rukun bersama untuk menjalankan visi itu, lalu saling punya komunikasi yang kuat satu dengan yang lainnya, udah mantep. Katakan amin. Nah, caranya Tuhan membatalkan mereka, caranya gimana saudara? Supaya rencana ini gagal. Saudaraku, Tuhan bilang ada 3 hal. Dalam hidup saudara-saudara dan saya bisa sukses. Itu hanya karena 3. Punya rencana jelas. Istilah Presiden Jokowi adalah tegak lurus dengan pemimpin. Ya. Ketiga, komunikasi yang sehat, yang baik, yang positif satu dengan yang lain. Untuk menunjang daripada tetap tegak lurus, unity, capai satu rencana ini, visi ini. Wah itu kuat. Negara kalau punya 3 unsur ini, top. Perusahaan, gereja bisa menjangkau kota, gereja-gereja. Kalau gereja punya visi untuk jangkau. Ada kesatuan dengan tubuh Kristus. Punya komunikasi yang baik antar pemimpin untuk lakukan itu. Wah pasti. Nah gimana caranya Tuhan mengacaukan, membatalkan pembangunan menara Babel ini? Kalau menara doa kan tidak cari nama. Kalau menara Babel, menara doa tidak cari nama ya. Tidak bangun kota. Saudaraku. Iya dah. Ini menara Babel. Bagaimana caranya? Tuhan mengacaukan apa? Komunikasi mereka. Di sini dikatakan ya, di dalam apa namanya?
baiklah kita turun, ayat yang ke-7. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana, apa? Bahasa mereka. Bahasanya dikacaukan. Jadi saudara, ketika bahasa atau komunikasi ini kacau, maka tidak akan ada kesatuan di antara mereka. Sehingga mereka tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka tidak ada kesatuan, maka mereka kehilangan apa? Visi yang hendak dicapai. Lalu rencana mereka jadi gagal. Saya bisa ngerti gak poinnya sini? Saudara, tujuan saudara untuk menikah apa? Bangun rumah tangga apa? Harus ada tujuan. Lalu setelah tujuan itu apa? Tujuannya apa saudara? Ya kita tujuannya untuk supaya kita bisa ada kesatuan. Kesatuannya sinergi. Menghasilkan 1 tambah 1 tidak 2. Kalau 1 kalahkan 1000, 2 kalahkan 10.000. Betul, so ini namanya sinergi. Hasil daripada apa? Unity. Adam sendiri hanya dikasih otoritas mengelola Taman Eden. Ketika Adam berdua dengan Hawa, Tuhan kasih otoritas apa? Seluruh bumi. Ini ya saudara. Tetapi untuk bisa tetap unity, bisa bertahan, jadi untuk visi harus ada sinergi atau sinergi yang dihasilkan oleh unity. Unity ini tetap bisa terjalin kalau ada apa? Komunikasi yang bagus. Jadi menara Babel dihancurkan lewat komunikasi dulu dihancurkan. Ketika komunikasi tidak ada, mereka nggak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Dampaknya apa? Tidak ada kesatuan. Sehingga tidak bisa kerja sama satu dengan yang lain. Sehingga apa? Rencananya berantakan. Strategi Tuhan ini, ngacaukan menara Babel, itu dipakai berabad-abad, ribuan tahun sama siapa? Sama iblis. Dia pakai. Makanya rumah tangga, kenapa sering bertengkar? Suami istri. Gereja bertengkar, terjadi perpecahan segala macam. Kenapa? Dikacaukan oleh iblis apa? Komunikasi. Ketika komunikasinya hancur, tidak ada lagi komunikasi, hubungannya hancur. Ketika hubungan hancur, tujuannya tidak tercapai. Hari ini saya ingin ajak saudaraku Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah komunikasi. 3 kekuatan dalam hidup kita, itu 3. Yang pertama apa? Saudara, visi. Kedua, unity. Yang ketiga apa? Komunikasi. Komunikasi kita ini hidup tuh saudara-saudara bisa dapatkan berkat rohani, jasmani, sosial dan keuangan. Itu karena apa? Komunikasi. Teori komunikasi dengan Tuhan, dengan sorga, dan teori komunikasi dengan sesama manusia di bumi, ini penting. Kalau kita bisa kuasai teori komunikasi ini, saya yakin maka rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah ini poinnya sana. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah. Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita doa untuk firman Tuhan. Bapakku berdoa, the power of 3. Tuhan, kau berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kami punya komunikasi, ya Tuhan, yang lancar dengan sorga dan juga dengan sesama kami, ya Tuhan. Sehingga ada sinergi, ya Tuhan, ada satu unity untuk bisa kami mencapai visi kami, Tuhan. Kami tidak bisa mencapai visi ini kalau kami tidak kerjasama. Kami butuh gereja Tuhan. Kami butuh saudara-saudara seiman
untuk saling membangun, melengkapi, mendoakan. Ya Tuhan, kami makin bisa bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa ya Tuhan berani, ya Tuhan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Bapak kami percaya Tuhan, kami tidak akan mau cari nama. Ya Tuhan, kami hanya ingin berlindung di bawah nama Tuhan. Nama yang indah yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bungkus anak-anak-Mu, aku berdoa biar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun yang menjadi rencana mereka ya Tuhan, yaitu rencana yang sesuai dengan rencana-Mu, semuanya dapat terlaksana ya Bapa. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di menara doa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Kita akan makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kata roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.